Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Warga panik menyelamatkan diri dari hujan kerikil dan lumpur. Sedang terjadi hujan disertai kerikil dan debu vulkanik. Desa Riang Rita, itu mobil. Ini hujan. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis malam pukul 22.56 waktu Indonesia Tengah. Itu mobilnya sudah tertutup dengan debu vulkanik. Kolom abu membumbung dengan ketinggian 8.000 meter di atas puncak mengarah ke barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4. Warga panik menyelamatkan diri ke jalan saat terjadi letusan yang disertai hujan kerikil dan lumpur yang mengarah ke desa Lewotobi. Masyarakat maupun wisatawan di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau menjauh dari radius 7 hingga 8 km dari pusat erupsi. Petugas juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tetap mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai terjadi antrian penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta, periode dimulai sejak hari ini 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta api tambahan dari 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Hingga saat ini terdapat 59% tiket perjalanan KAJJ yang terjual atau 600.000 tiket terjual dari total 1 juta ketersediaan tiket yang diperjualbelikan untuk periode Lebaran 2025. Diprediksi puncak lonjakan arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen 30 Maret hingga 1 April 2025 dengan keberangkatan 25.000 penumpang per hari. Lebih awal. Lebih awal. Nunggu anak libur. 6 orang sama pamannya, bibinya gitu, ponakan. Hamin 1 bulan sih, Kak. Balik ke Jakarta, iya besok tanggal 12. Dan udah pesan juga? Udah. Dari jauh-jauh hari? Iya, hamin sebulan juga. Mau mudik ke Pati. Lebih enak aja sih kalau nggak mepet-mepet, jadi nggak terlalu padat. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya, yakni Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Sementara manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, mengatakan untuk memberangkatkan 21 Maret 2025 terdapat 83 perjalanan kereta api jarak jauh dengan 46.186 seat yang telah tersedia. Dari jumlah tersebut, 36.579 tiket telah habis terjual dengan okupansi mencapai 79%. Keberangkatan hari ini tanggal 21 Maret 2025. Total kereta api yang dijalankan untuk awal masa angkutan Lebaran sebanyak 83 perjalanan kereta api jarak jauh dengan ketersediaan TD sebanyak 46.186 seat dan telah terjual sebanyak 36.579 seat, mencapai okupansi 79%. Selanjutnya untuk stasiun Gambir ada 45 kereta api jarak jauh dengan okupansi mencapai 53%. Sedangkan untuk stasiun Pasar Senen sebanyak 38 perjalanan kereta api dengan okupansi mencapai 102%. Kemudian tren keberangkatan penumpang dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2025, puncak keberangkatan di stasiun Gambir terjadi pada tanggal 28, 29 Maret 2025 dengan okupansi mencapai 100%. Puncak keberangkatan di stasiun Pasar Senen terjadi tanggal 21 hingga tanggal 25 Maret dan 30 Maret
2025 sampai dengan 1 April 2025 dengan okupansi 101 sampai 102%. Ya, jika siang menjelang sore tadi lalu lintas lancar jelang mudik, untuk tahu informasi terkini lalu lintas mudik lebaran lebih awal di sejumlah titik, kita langsung menyapa Nata Arman di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan Henry Aprila di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama, Purwakarta, Jawa Barat. Saya ke Nata dulu. Nata, apakah terpantau kendaraan pramudik di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur sudah mulai bertambah di sana, Nata? Selamat malam Yudi dan juga pemirsa, beginilah suasana di Jalan Kalimalang yang mana merupakan jalur alternatif penghubung antara Kalimalang, Bekasi dengan jalur Pantura, yang mana pada malam hari ini terpantau ramai lancar, namun berbeda seperti tadi sore hari, yang mana ketika sore hari tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan karena memang lokasi yang di tempat saya melaporkan saat ini merupakan adanya putar U-turn atau tempat berputar balik, dan juga diapit oleh ada dua mall yang ada di sisi sebelah kanan saya. Kemudian juga jarak 200 meter ke depan ini ada perempatan yang menghubungkan antara perempatan menuju Pantura, kemudian jalur arah ke Jakarta dan juga ke arah Sumarekon, Bekasi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk terkait dengan pantauan lalu lintas pada hari ini terkait dengan arus mudik Lebaran 2025 sampai saat ini belum terjadi. Dan hal tersebut juga dikonfirmasi dari pihak polisian yang mengatakan bahwa untuk saat ini kemacetan masih dikatakan kemacetan umum, yang mana masyarakat Bekasi yang melakukan aktivitas pulang kerja dan juga beberapa masyarakat yang menepikan kendaraannya untuk sekedar membeli takjil, karena di sekitar sini juga ada beberapa penjualan yang menjajarkan jajanannya untuk menjual takjil bagi mereka yang tidak sempat berbuka puasa di rumah. Kemudian berdasarkan informasi yang kami peroleh juga bahwa nantinya pada tanggal 23 Maret 2025 secara serentak Polres dari Bekasi Kota akan melakukan dari proses pendataan jumlah volume kendaraan, terutama khusus yang mereka ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang utamanya melakukan perjalanan melalui jalur alternatif Kalimalang, Pantura yang bisa mengakses ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kemudian adapun dapat kami sampaikan juga bahwa untuk nantinya persiapan dari pemantauan, pihak Polres Bekasi Kota juga akan menempatkan beberapa titik pos pemantauan atau pospam guna melancarkan atau mendukung proses berjalannya arus mudik Lebaran tahun 2025. Sementara saya kembali pada di studio. Yudi. Baik, terima kasih. Situasi masih lancar. Lantas bagaimana di Cikatama sore ini? Apakah sudah terlihat kendaraan para pemudik? Saya sapa langsung kepada Henry. Henry, silakan laporannya. Ya baik Yudi dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini jelang arus mudik Lebaran 2025. Tandanya kalau kami lihat sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini terpantau belum adanya kepadatan kendaraan ataupun ketersendatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian juga untuk informasi yang kami dapatkan ini dari pihak Jasa Marga menyampaikan untuk puncak arus mudik di tahun 2025 ini, puncak arus mudik Lebaran diprediksi akan dimulai pada tanggal 28 April, maksud kami 28 Maret 2025. Nah, di mana kalau saat ini visual terbaru Yudi dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, belum adanya kepadatan kendaraan. Ini memang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, juga bus antar provinsi dari arah Jakarta menuju ke Palimanan yang sudah meninggalkan kawasan Jakarta. Kalau kendaraan yang akan menuju ke kawasan Jakarta dari arah Palimanan, ini memang didominasi oleh kendaraan truk bermuatan berat ataupun bermuatan besar yang kami lihat ini sudah terjadi sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini. Namun kalau untuk kepadatan kendaraan memang tidak terjadi. Nah, ada 4 titik yang nantinya akan terjadi kepadatan kendaraan untuk arus mudik sendiri. Salah satunya adalah gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Kemudian juga ada gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi, dan juga gerbang tol Cikupa yang nantinya akan terjadi kepadatan kendaraan. Tentu untuk pihak Jasa Marga sendiri juga menyampaikan tetap memastikan saldo e-tol tercukupi dan juga tetap memastikan saldo situasi ataupun saat berjalannya lalu lintas ini tetap berhati-hati. Dan yang terakhir adalah tetap memperhatikan kembali jalur-jalur yang tadi kami sebutkan. Yudi.
Andri Aprila dari gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nata Arman dari kawasan Kalimalang, Bekasi atau Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat bertugas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemudik Kepulauan Madura ini memadati pelabuhan Jangkar Situbondo sambil membawa sejumlah kebutuhan pokok dan sayur. Para pemudik pulang kampung lebih awal jelang Idul Fitri. Pemudik tujuan Kepulauan Raas, Madura terus memadati pelabuhan Jangkar Situbondo. Mereka memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Sejumlah pemudik juga memborong sembako dan sayur. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Karena sembako di Situbondo relatif lebih murah daripada harga di Kepulauan Madura. Pemudik tujuan Kepulauan Madura sudah mengalami lonjakan sekitar 20% dari hari biasanya. Mereka didominasi pekerja asal Bali dan Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan pada H-7, pihak Pelabuhan Jangkar akan menambah trip kapal dan tambahan armada kapal. Nah, kan sekarang kan di pondok lagi libur. Ya untuk oleh-oleh untuk di rumah ya ada untuk persiapan Lebaran. Sudah Lebaran. Apa aja nih Pak yang dibawa Pak? Ya ayam, terus minyak. Buah-buahan juga ya Pak ya? Buah-buahan, beras. Kenaikan jumlah penduduk diperkirakan akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantri hingga berjam-jam di Pelabuhan Merak, Banten. Ribuan penumpang kapal feri juga mulai antri, pemirsa, karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja ya. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 ini? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi pergerakan penumpang yang melakukan mudik pada moda transportasi udara saat periode Lebaran mencapai 3,6 juta orang, baik yang bepergian untuk pulang kampung maupun pergi berlibur. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya akan kembali sibuk melayani pengguna jasa pada saat angkutan Lebaran tahun ini.
Pengelola memprediksi nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang kampung ataupun juga untuk berlibur di periode angkutan lebaran tahun 2025. Angka ini naik sekitar 7% dari tahun sebelumnya, pemirsa. Di mana jumlah penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan 24.136 penerbangan atau naik 5% kalau dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa. Dan rute favorit domestik tujuannya Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya. Kemudian untuk rute internasional favoritnya tujuan Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Untuk puncak arus mudik diprediksi pada 27 sampai 28 Maret mendatang dengan pergerakan penumpang mencapai 190.000 orang. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di periode angkutan lebaran kami proyeksikan kira-kira sejumlah 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau itu naik sekitar 7% dari tahun lalu. Nah, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau menyumbangkan sekitar 4,8% dibanding tahun lalu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Prime. Presiden RI Prabowo Subianto hari ini menggelar sidang paripurna Kabinet Merah Putih sebagai persiapan menghadapi perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta. Memasuki ruang acara. Sidang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan ini Presiden memastikan kondisi dan harga pangan di Indonesia aman terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Presiden juga menyampaikan terkait penurunan harga tiket pesawat dan tarif jalan tol demi kelancaran mudik Lebaran 2025. Di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus import. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Saudara-saudara, juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13% penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025. Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah, tapi menghimbau. Enggak, ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20% di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu. Juga diskon 25% penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih beberapa kementerian lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis, hingga juga ada diskon mencapai 50% untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan soal program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Program MBG juga mendapatkan apresiasi dari sejumlah pemimpin dunia.
boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, Pak, kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih, apapun terjadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jurnalis Tempo, reporter Desk Politik bocor alus, mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah bungkusan berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung nggak? Dibuka nggak? Apa ya? Serem banget nggak sih, Bang? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Apa, Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Anjir, serius? Benar kan? Iya. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security jaga pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya, termasuk apakah nantinya akan melaporkan perihal teror tersebut ke polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Terkait peristiwa tersebut, pemirsa, Dewan Pers mengutuk teror kepala babi tanpa telinga kepada jurnalis Tempo dengan menyebut bahwa aksi ini adalah ancaman terhadap independensi jurnalistik dan hak asasi manusia. Dewan Pers meminta polisi menangkap pelaku teror. Terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Dan jika pihak-pihak masyarakat yang berkeberatan atas kesalahan para wartawan atau produk jurnalistiknya merasa mereka dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka bisa ditempuh hak jawab. Dan pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya, karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kita ke kasus lain. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala, ya bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana dalam eksepsinya ataupun dalam nota keberatannya, Hasto Kristianto menyebut bahwa kasus ini lebih ke politik dibandingkan lebih ke kasus hukum. Ia juga menyebut dirinya mendapat ancaman dan tekanan khususnya jelang pemecatan kader PDI Perjuangan. Nah, apakah eksepsi ini akan diterima oleh majelis hakim atau akan mental seperti yang terjadi pada pra-peradilan? Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa saya, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator. Saya sapa, selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam Mas, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Dan kami juga sudah berusaha mengundang perwakilan dari kuasa hukum Hasto Kristianto, namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung bersama kita. Saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Hasto dalam eksepsinya bahwa kasus ini tidak ada kerugian negara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang mengatur atau menangani kasus korupsi 1 miliar rupiah. Benarkah demikian, Pak? Ya, saya terkejut ya mengenai isi dari eksepsi pihak Pak Hasto ya. Yang ini kan kasusnya Pak Hasto kan sudah jelas ya, suap menyuap ya. Jadi bukan kasus korupsi yang terjadi karena kerugian keuangan negara. Jadi tidak perlu ada yang dinamakan dengan kerugian keuangan negara. Karena perbuatan Hasto jelas ada 2. Yang pertama memberikan suap, yang artinya di situ adalah setiap orang, tidak perlu ada jabatan karena yang menerima adalah Wahyu, jabatannya komisioner KPU. Ya, kemudian yang kedua merintangi penyidikan. Jadi saya pikir kok malah
bawa ke masalah kerugian keuangan negara, sehingga diharapkan bahwa itu bukan kewenangan KPK seperti itu. Jadi ini memang menarik ya, saya melihat dan saya menganalisis, tadi saya mendengarkan ya hampir lah seluruh dari pembacaan eksepsi tersebut. Yang saya lihat eksepsinya ini kan sebenarnya lebih banyak bukan ke nota keberatan ya, tapi lebih banyak ke pledoi seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kalau eksepsi itu kan terkait dengan apakah error impersona atau tidak, ya, kemudian dakwaannya jelas atau tidak, kemudian formilnya ada atau enggak, materialnya, kompetensi absolut, ya, apakah itu tindak pidana korupsi atau bukan, misalnya perdata, ataupun kompetensi relatif, artinya wilayahnya apakah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau bukan gitu. Jadi saya pikir ya memang terserah ya yang dilakukan oleh pihak Hasto. Tadi kan Hasto sudah menyampaikan pledoinya, nota keberatannya, eksepsinya, lawyernya juga, ya tinggal kita tunggulah. Tapi kalau pesan saya, pertama memang KPK tidak pernah kalah ya dalam eksepsi, pasti lanjut ya ke sidang berikutnya, perkara pokok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau melihat bahwa eksepsi itu dijadikan panggung oleh mereka untuk kemudian menyeret pihak-pihak lain di luar hukum, ini kan kita harusnya bicarakan lega formil ya, karena ini sudah di pengadilan perkara pokok loh, bukan lagi di pra-peradilan. Harusnya lebih banyak ke masalah bagaimana pembelaan Hasto ya, ketika dia berbuat atau tidak berbuat. Tentu kita punya asas praduga tidak bersalah, tetapi kemudian ketika menyeret-nyeret pihak lain, itu kan nggak ada gunanya juga, termasuk mengatakan ini adalah tahanan politik, padahal Hasto itu adalah tahanan korupsi, seperti itu. Jadi kalau kemudian dia menyeret nama-nama seperti misalnya Pak Jokowi, ya saya pikir ini kan seperti orang yang sedang tenggelam gitu ya, kemudian dia meraih orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut tenggelam juga. Jadi sekali lagi bahwa saya yakin besok jawaban dari jaksa bahwa ini sudah masuk ke perkara pokok, kemudian bantahan-bantahan dari eksepsi pihak Hasto itu akan sangat mudah untuk dibantah oleh jaksa penuntut umum KPK. Begitu Mas. Baik, Pak San Salvator, Pak Joko Widodo disebut dalam eksepsi Pak Hasto hari ini, di mana disampaikan bahwa ia menyebut ada pihak yang datang kepada dia untuk mengancam terkait dengan pemecatan Pak Jokowi dari kader PDI Perjuangan pada saat beberapa bulan yang lalu. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda, Pak San Salvator? Ya, selamat malam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu diketahui ini perkara dalam persidangan itu sudah masuk ke dalam kewenangan pengadilan. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam kewenangan pengadilan, perlu diketahui bersama bahwa ini adalah murni kasus hukum. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika penetapan tersangka kemudian naik menjadi terdakwa, kemudian disidangkan, itu menunjukkan bahwa beberapa bukti yang misalnya untuk menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti itu terpenuhi unsurnya. Oke? Nah, kemudian dikatakan dalam eksepsi. Pada eksepsi itu dalam kurun waktu sekitar 1 jam disebutkan satu nama di situ di bulan Desember tanggal 14. Kalau tidak salah, ada utusan datang. Ya, kemudian itu dicocok logi ke tanggal 16 dengan pemecatan Bapak Jokowi dan ke 26 orang anggota partai PDI. Kemudian itu menjadi pertimbangan eksepsi yang mau dimasuk ke dalam peristiwa hukum. Yang nyata-nyatanya adalah ini jauh berbeda peristiwa politik dan peristiwa hukum. Nah, masuk kepada persoalan tadi dikatakan bahwa adanya utusan khusus yang minta atau datang mau intervensi persoalan hukum agar Pak Hasto mengundurkan diri, dikatakan dalam eksepsi itu. Mengundurkan diri kemudian agak tidak ditersangkakan. Ya kan, sebelum eksepsi itu dilakukan atau dipersidangkan kemudian nyata dalam dibunyikan oleh Pak Hasto sebagai terdakwa di situ. Sebelumnya itu sudah digaungkan oleh pihak lain. Kita sebut aja sama Deddy Sitorus kalau tidak salah. Kemudian dibunyikan juga oleh beberapa pihak, beberapa oknum-oknum yang terlibat dalam kepartian itu.
Kemudian ditantang lah, benar apa nggak sih ini? Disebutkan saja namanya. Jangan membuat narasi yang kemudian ini nyata adalah sebuah kasus hukum, kemudian membuat narasi seakan-akan ini bukan perkara hukum, kemudian perkara hukum yang nyata, yang sudah masuk dalam tahap persidangan, dalam hukum acaranya udah jelas, mau dipolitisasi agar perkara ini bukan menjadi perkara hukum. Saya pikir itu jauh dari kata mengenai kriminalisasi, sebab terbukti adanya dua alat bukti. Perkara hukum, kalau tidak memiliki bukti-bukti yang mencukupi, kemudian tidak terpenuhi unsur-unsur yang memadai, saya pikir ini setelah KPK tidak berani melakukan hal-hal yang di luar tugas pokok dan fungsinya. Saya pikir demikian. Baik, Pak Hasan Salvator, berkaitan dengan yang disampaikan itu, yang Anda sampaikan barusan ini, kita akan simak dalam eksepsi Hasto yang mengatakan ia mendapat ancaman akan ditersangkakan dalam kasus korupsi jika terus bersikap kritis atas penyalahgunaan kekuasaan. Kita simak kutipannya. Dalam podcast itulah saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah hal-hal yang prinsip, suatu perjuangan nilai dan berkaitan dengan hal-hal fundamental di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil, hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Baik, Pak Hasan Salvator, saya kutip sedikit yang disampaikan Pak Hasto. Kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power sehingga mendapat tekanan dan ditersangkakan. Apakah eksepsi Pak Hasto ini bisa diterima, Pak Hasan Salvator? Kalau eksepsi itu kita tidak mau ke dalam ranah hukum acara kan. Itu saya pikir nanti hakim punya pertimbangan-pertimbangan khusus dalam membuat satu putusan sela. Ya kan, sebab itu sudah menjadi kewenangan mereka, kita tidak mau menghormati persidangan itu. Di lain itu, yang disampaikan terkait pembelaannya, ini kan jauh dari kata eksepsi sebenarnya. Eksepsi itu sendiri kan bukan masuk kepada ranah pledoi, pokok perkara. Namun yang disampaikan ini, eksepsi yang harusnya ada kompetensi relatif dan absolut, kemudian ini seakan-akan pledoi, pembelaan murni terhadap apa yang sudah disidangkan, sudah dijalankan hukum acara yang lain, seperti misalnya pembuktian surat misalnya, atau saksi-saksi yang memberikan keterangan, baik saksi ahli maupun saksi-saksi yang memberatkan maupun yang meringankan. Tadi dikatakan bahwa ada utusan khusus dalam persidangan, sebutkan saja siapa nama yang datang itu. Sebutkan saja dalam persidangan sehingga bisa diperdengarkan oleh hakim, kemudian bisa dipanggil, dikonfrontir. Jadi misalnya saksi adecarnya Pak Hasto sendiri kan bisa challenge itu. Sebab kalau hanya disebutkan ada yang datang, kan kita juga bertanya, publik juga menunggu siapa sih ini. Dari kemarin itu juga seperti itu, dibuat narasi seakan-akan ada bukti nih kalau mau ditersangkakan. Kita punya dokumen yang menyatakan si A juga turut serta. Kita tunggu sampai hari ini, publik menunggu. Kita berharap juga bahwa ini dibuka seluas-luasnya agar misalnya persoalan hukum benar-benar persoalan hukum, persoalan politik ya sudah menjadi persoalan politik. Jangan kemudian ini dicocok logi, persoalan hukum menjadi persoalan politik menjadi persoalan hukum. Kemudian kaum-kaum yang kita yang misalnya tidak terlibat di dalam situ menjadi ini negara mau dikuasai oleh misalnya partai-partai tertentu atau oknum-oknum dalam partai tertentu yang selama ini sudah berkuasa, kemudian mau
berkuasa terus atau seperti apa? Saya pikir baik. Baik, Pak Yudi, selain tentang kriminalisasi politik yang kerap disampaikan Pak Hasto, ada satu juga yang ingin saya tanyakan sekali kepada Pak Yudi, yakni pernyataan Pak Hasto bahwa kasus ini adalah daur ulang kasus. Karena sebenarnya sudah ingkrah dan atau berkekuatan hukum tetap, sehingga didaur ulang untuk mengkriminalisasi seorang Hasto. Itu gimana menjawabnya, Pak Yudi? Ya, itu sangat mudah sekali ya dalam menjawabnya, dan ini kan merupakan salah satu narasi yang selalu didengung-dengungkan oleh pihak Hasto ya. Hari ini bahasanya agak lebih lebih lembut ya, daur ulang. Sebelumnya lebih sadis ya, oplosan seperti itu. Padahal kita tahu di situ ada jubir KPK ya, mantan ya, yang paham ya tentang bagaimana jaksa penuntut umum di KPK membuat dakwaan yang sungguh saya sayangkan seperti itu, karena sekali lagi ya bahwa kasusnya ini kan peristiwanya sama di tahun yang lalu ya, Januari 2020. Kemudian mengapa disebut daur ulang? Ini kan saya pikir kan bahasa-bahasa yang menyerang sekali ya, karena memang ketika ada suatu kasus ya tersangkanya berbeda terhadap peristiwa yang sama, maka di situ kan analisis faktanya dan analisis yuridisnya, kronologis perkaranya itu pasti sama. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua yang tentu akan membedakan adalah ketika terdakwanya itu akan lebih banyak disorot perbuatannya. Jadi ketika kronologis misalnya mulai dari proses memberi uang, proses kemudian bertemu dengan komisioner KPU dan lain sebagainya, ya itu pasti sama karena itu adalah faktanya. Namun pasti akan ada detail ya dari jaksa penuntut umum ya, entah itu 2 lembar ataupun 3 lembar terkait tadi perbuatannya dari para terdakwa ini, seperti itu. Jadi saya pikir itu narasi yang menurut saya sangat menyesatkan ya, karena menyerang KPK bahwa seolah-olah ini adalah dakwaan yang copy paste misalnya. Dulu disebut juga oleh pihak Hasto sebelumnya. Saya pikir janganlah bermain dalam narasi-narasi seperti itu. Kita ini kan bermain dalam ranah hukum ya, ranah pembuktian ya. Pembuktian yang tidak bersalah tentu dia harus punya buktinya ya. Mulai dari barang bukti, mulai dari saksi-saksi yang mengatakan alibi dia tidak bersalah itu ada, termasuk ahli-ahli, kan semua kan diberikan kesempatan yang sama oleh hakim seperti itu. Tadi selalu saya mengatakan bahwa ini sidangnya terbuka ya, saksi-saksi bisa ditanyakan juga oleh pihak Hasto dalam keterangannya. Kemudian ya saya pikir inilah yang menurut saya, saran saya kepada pihak Hasto, kalau terserah memang bermain dalam narasi seperti itu, tapi ingat loh, KPK tidak bermain di narasi mereka. KPK tetap fokus ketika mereka bermain narasi terkait dengan perbuatan-perbuatan dalam pra-peradilan dan sebagainya. KPK kemudian sudah selesai penuntasan kasusnya. Ini juga sama ya, mereka bermain di luar eksepsi gitu ya, pokok-pokok, padahal kita tahu eksepsi itu seperti apa, namun kemudian mereka malah di luar dari itu ya tentu kita tentu sebagai orang yang paham hukum ya pasti ya, kalau saya sih tegas aja ya, pasti hakim akan menolak eksepsi ini. Dan tadi saya katakan minggu depan misalnya jawaban dari JPU gitu ya, saya tentu akan sangat mudah sekali mereka menjawab, karena memang sekali lagi pasti jaksa tidak akan bermain di ranah ya apa yang di narasi-narasi ini politik, ini pesanan ya, ini ada orang-orang lain, ada Mas. Kalau di KPK ya itu pasti buktinya itu jelas ya, 2 alat bukti yang cukup, bahkan 5 alat bukti ya ketika menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi saya pikir ini adalah proses penegakan hukum ya, ini dan sidang pun tentu kita akan pantau seperti itu, Mas. Pak Yudi, saya juga minta Pak Yudi untuk menanggapi pernyataan Hasto Kristianto terkait penyidik KPK Rosa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan barang milik Kusnadi dianggap sebagai pelanggaran HAM serius. Pak Yudi, kita simak berikut ini tanggapan Hasto. Merampas dan menginterogasi. Melalui operasi 5M, Saudara Rosa Purbo Bekti merampas barang-barang milik Kusnadi dan DPW partai, antara lain handphone milik sekretariat partai dan buku catatan rapat-rapat partai yang memuat rahasia partai.
Barang dan dokumen yang disita itulah yang ikut dijadikan sebagai bukti berkaitan dengan dakwaan obstruction of justice. Bukti-bukti yang diperoleh melalui tindakan melawan hukum itulah yang dikhawatirkan KPK sehingga patut diduga bahwa tindakan menghalang-halangi pra-peradilan kedua berkaitan dengan hal tersebut. Tindakan melawan hukum penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang sangat serius. Majelis Hakim yang mulia, pengabaian asas HAM dan akuntabilitas serta keterbukaan yang dilakukan penyidik KPK juga nampak pada proses P21 yang sangat dipaksakan. Saat itu saya dalam keadaan sakit. Sejak 2 Maret 2025 sakit radang tenggorokan dan 5 Maret 2025 kram perut, diperiksa dokter KPK serta mendapatkan pengobatan. Pada tanggal 6 Maret 2025 saya membuat surat pernyataan tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sakit. Namun hal tersebut tetap dipaksakan. Hal yang sangat merugikan saya, proses P21 tanpa diawali dengan saksi-saksi yang meringankan. Surat permohonan saksi yang meringankan untuk diperiksa KPK telah disampaikan oleh penasihat hukum ke pimpinan KPK pada tanggal 4 Maret 2025. Ketika hal tersebut kami tanyakan kepada penyidik KPK Saudara Rosa Purbabekti, menjawab bahwa yang bersangkutan belum menerima disposisi dari pimpinan KPK. Hal itu juga disaksikan oleh para penasihat hukum. Baik, Pak Yudi, P21 tanpa saksi untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dianggap melawan hukum dan melanggar HAM. Bagaimana Pak Yudi menjawabnya? Ya, saya pikir pertama ya terkait dengan Rosa Purbabekti, saya sudah sering menangani kasus bersama dengan Rosa Purbabekti ini ya. Artinya dia bukan penyidik kemarin sore, dia adalah senior gitu, dan ada Kasatgas ya. Tadi kan pertanyaan terkait dengan penyitaan, ya pasti penyitaan itu sudah dilakukan dengan prosedur yang benar ya Mas. Buktinya, barang buktinya ada di tangan KPK ya kan. Pasti ada surat perintah penyitaannya dan ada berita acara penyitaan. Jadi clear lah kalau untuk barang bukti yang disita oleh KPK. Kemudian yang kedua terkait dengan P21 yang dipaksakan, saya pikir atau terburu-buru, saya pikir tidak lah. P21 itu pasti penyidikannya sudah tuntas dan ada jaksa penuntut umum yang kemudian mereview dan menyatakan berkas perkara sudah lengkap. Jadi nggak ada yang namanya terburu-buru. Kalau terburu-buru pasti yang diuntungkan adalah pihak Hasto karena ada beberapa kronologis pasti yang ada missing link gitu ya, seperti itu. Karena jaksa itu Mas di KPK tidak akan mau bertarung di persidangan kalau mereka nggak yakin bahwa semua hasil dari penyidikan itu bisa mereka perjuangkan ya di pengadilan. Kemudian Pak Yudi, yang ketiga, yang disampaikan Hasto ini adalah bahwa proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Hasto dengan saksi-saksi melanggar HAM disebutnya operasi 5M, menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas dan memeriksa tanpa surat panggilan. Bagaimana Pak? Ya itu kan saya katakan bahwa ya, pihak Hasto ya nggak masalah dia mengatakan apa saja gitu ya, karena memang itu forumnya kan memang di sidang kayak tadi. Mengapa dia tidak mau menyebutkan nama? Karena kan ini adalah di sidang ya, dan dia adalah terdakwa di situ, sebut aja namanya ya kan. Karena memang Mas forum untuk menyebut nama itu adalah di sidang. Mau di forum apa lagi dia? Kalau di luar sidang ya tentu pasti dia takut misalnya ada undang-undang ITE ya. Tapi kalau di sidang saya sering beberapa kali saksi-saksi saya sering mengatakan ya terkait dengan nama-nama yang disebut di sidang nggak jadi masalah seperti itu. Jadi saya pikir bahwa ya silakan saja bahwa untuk menyerang penyidik KPK dan tidak benar dan sebagainya. Toh perkaranya juga sudah sudah tuntas dan dibawa ke pengadilan seperti itu. Jadi masalah ada 5M dan sebagainya, yaitu persepsi yang penting Mas, bahwa prosedurnya benar ya. Misalnya ada surat perintah penyitaan saat itu gitu. Dan kemudian ini yang narasi sekali lagi yang selalu digembar-gemborkan bahwa tidak ada surat panggilan. Ini namanya penyitaan, ya kan, bukan pemeriksaan. Seperti itu. Kalau pemeriksaan di BAP ya tentu kalau misalnya tidak ada sesuatu yang kondisional ya dan mau itu pasti ada surat panggilannya. Ini kan penyitaan, maksudnya jangan sampai dibolak-balik lah. Penyitaan itu kan nggak perlu ada surat panggilan ya, yang penting ada surat perintah penyitaan yang dimiliki oleh penyidik untuk menyita barang tersebut. Dan seperti yang saya katakan bahwa kan barang-barang itu ada di tangan penyidik KPK, artinya pasti ketika menyita itu sudah clear. Nah kalau kemarin misalnya pihak Hasto keberatan, kenapa ya khusus untuk penyitaan tersebut dia tidak melakukan pra-peradilan
Seperti itu, Mas. Baik, Pak Hasan Salvator ada tanggapan, silakan. Iya, sepakat seperti apa yang disampaikan tadi Bang Yudi. Terkait narasi yang disampaikan ada utusan, itu sebenarnya marwah tertinggi kalau mau membuktikan, kalau mau menunjukkan keadilan, mau meminta keadilan, kemudian agar masyarakat juga bisa memperhatikan dan melihat, ya ada di ranah sini nih, dalam hukum acara itu udah dilindungi, sebutkan saja namanya. Ya kan, ini masuk dalam ranah persidangan. Kalau memang benar ada orang yang datang disebutkan namanya, kemudian kan hakim langsung bisa meminta, datangkan orang ini benar apa enggak. Ya kan, karena pada saat itu hakim punya kekuasaan, karena ini kan sidang pidana, kewenangan hakim ada di situ. Dipanggillah saksi-saksi ini, benar apa enggak. Ya kan, kalau misalnya benar itu bisa saksi yang meringankan, kalau salah ya keterangan itu dengan sendirinya akan memberatkan dia. Saya pikir itu ada di situ. Kemudian masuk kepada narasi-narasi yang lain. Ini di framing sedemikian rupa. Agar apa? Agar melemahkan KPK. Ya kan? Dari awal framing semua yang dilakukan narasi itu mengarah kepada penyerangan terhadap KPK agar KPK ini menjadi lemah. Semuanya mengarah ke sana. Dengan apa misalnya? Dikatakan awal KPK harusnya dibentuk oleh pemerintahan yang sekarang. Terus kenyataannya dibentuk oleh pemerintahan yang lama. Ini kan dalam hubungan baik presiden kita sebelumnya, Presiden Prabowo dengan presiden kita hari ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu tidak ada persoalan yang ini. Kedua belah pihak ini sah-sah aja. Kemudian narasi ini dihembuskan terus. Agar apa? Agar ini mau dibenturkan antara Prabowo, presiden kita hari ini, dengan presiden kita sebelumnya. Narasi ini yang diperkuat sama mereka. Dan kemudian publik menyadari itu. Dan tidak percaya dengan narasi-narasi seperti ini. Saya pikir itu dah. Baik. Berikutnya saya minta Pak Yudi dan Pak Hasan Salvator untuk menanggapi eksepsi Hasto Kristianto yang meminta untuk dibebaskan oleh hakim. Kita simak bersama berikut ini. Dan mengabulkan seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai satu kesatuan. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan atas nama terdakwa Hasto Kristianto tidak dilanjutkan pemeriksaannya. 4. Memulihkan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dalam waktu paling lambat 24 jam setelah putusan dari majelis hakim yang mulia. 6. Memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita. 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Ya, mungkin ke Pak Yudi dulu. Dalam eksepsinya, Pak Hasto bilang bahwa dia ingin dibebaskan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangannya tersebut. Bagaimana melihatnya Pak Yudi? Ya, yang pertama ya sah-sah saja memang ketika minta dibebaskan ya. Namun ini kan kontraproduktif ya dengan pernyataannya dari Hasto ini yang mengatakan bahwa dia siap dipenjara gitu ya. Kemudian sebelumnya kan dia juga minta ditangguhkan penahanannya oleh penyidik KPK gitu ya. Namun kemudian kan ditolak dan ditahan sampai sekarang. Jadi ya saya pikir permintaan dia ya sah saja karena kan mungkin dia sudah tidak kerasan gitu ya di dalam tahanan, karena kan dia juga minta dipindah ya dari tahanan di gedung KPK kemudian ke Salemba. Tadi saya katakan bahwa dalam eksepsi itu memang apa aja boleh gitu ya, karena memang itu panggungnya. Namun kan ada koridornya, yaitu koridornya adalah terkait dengan kompetensi absolut ya, kompetensi relatif gitu, dan kemudian terkait dengan formilnya, apakah misalnya ero in persona, bahwa seharusnya yang diajukan di situ siapa dan harusnya siapa gitu kan. Jadi kalau ini ya saya pikir ya sekali lagi ya sah-sah saja dia minta dibebaskan ya. Namun kan bebas atau tidak bebasnya ya kita tentu menjunjung asas praduga tidak bersalah ya, itu nanti ketika sudah masuk ke pokok permasalahan ya, ketika saksi-saksi sudah diperiksa, ahli sudah diperiksa ya, termasuk barang bukti ditunjukkan. Disitulah kemudian nanti apakah pihak Hasto mampu meyakinkan hakim bahwa dia tidak bersalah sesuai dengan klaimnya selama ini. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Hasan Salvator, dalam pembacaan eksepsinya Hasto minta dibebaskan hakim. Bagaimana, Pak? Terlalu dini lah
untuk menilai dibebaskan atau tidak. Sebab pada pokoknya perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, dijalankan hukum acaranya dijalankan secara menyeluruh, masih ada hukum acara yang belum dijalankan. Misalnya pemeriksaan saksi, kemudian berkas-berkas lain, masih ada hal-hal yang perlu dijalankan terlebih dahulu. Tidak serta-merta meminta kebebasan, putusan konslah bebas pada acara hukum putusan sela. Masih jauh, sementara yang kita ketahui bersama didengarkan tadi ini mengenai eksepsi itu juga masih jauh dari apa yang dikatakan eksepsi. Saya pikir ada di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi dan Pak San Salvator sudah bergabung berdialog bersama kami di Sindo Prime. Kita akan lihat terus, pantau juga bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam Pak. Malam. Ya, selamat malam. Ya, kita ke informasi berikutnya. Bus jemaah umroh WNI terlibat kecelakaan hingga terbalik dan terbakar di Arab Saudi. Pemirsa, 6 warga negara Indonesia meninggal dunia di tempat. Ya, kita lihat bersama ada asap yang muncul di mana bus jemaah umroh bertabrakan hingga terbalik dan terbakar. Terjadi di jalan lintas Madinah Mekah, Arab Saudi, pukul 13.30 waktu Saudi. Kami mendapat informasi pemirsa bahwa ada 6 jemaah warga negara Indonesia yang meninggal dunia. 2 jemaah meninggal asal Bojonegoro, Jawa Timur, yakni Eni Sudarwati, anggota DPRD Bojonegoro fraksi PKB. Dr. Dianovita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo, Bojonegoro. Dia meninggal. Sebagai follow up, yang pertama KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden meyakini timnas Indonesia akan jauh lebih baik ke depan meskipun kemarin kandas di kandang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo menilai sepak bola menjadi hal yang tak dapat dilepaskan dari masyarakat. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Ya, optimisme tetap diberikan kepada skuad Garuda jelang laga Indonesia melawan Bahrain. Meskipun kini timnas Indonesia ada di peringkat 4 klasemen sementara grup C, publik masih berharap peluang lolos Piala Dunia 2026 selalu ada. Ya, ini kita sedih sekali ya. Padahal kita punya peluang besar untuk lolos langsung. Sebenarnya kemarin kalau misalkan bisa beberapa kali ini menang. Tapi nggak apa-apa, ini kita masih berharap bahwa di 2 pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan Cina kita bisa sapu bersih gitu ya. Sambil berharap di Jepang kita bisa nanti tahan imbang gitu. Jadi kalau kita bisa menang 2 kali dan seri di Jepang, ya semoga kita masih punya peluang buat ke Piala Dunia 2026. Waduh, kemarin kan kita ada nonton bareng juga tuh kan, bareng teman-teman semua. Jadi tentunya sebagai warga negara Indonesia ada kekecewaan ya kan, ada heartbroken gitu 5-1. Timnas kita yang lagi berjuang
Pokoknya ini namanya pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita percaya bahwa kita bisa comeback dan bisa masuk kualifikasi Piala Dunia. Mungkin perlu ada penyesuaian, adaptasi, karena kemarin kan waktu latihan itu terbatas, akhirnya mungkin secara pertandingan itu masih belum maksimal. Kita optimis ketika nanti tanggal 25 Maret melawan Bahrain, kita optimis bisa menang. Ya, hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia lawan Australia membuat para supporter kecewa. Kekalahan telak skuad Garuda atas The Socceroos membuat tagar Kluivert out ramai di media sosial. Di tengah kepercayaan publik yang tinggi terhadap skuad Garuda, kenyataan pahit harus dibawa pulang ke tanah air. Indonesia harus rela dicukur habis sang tuan rumah Australia 5-1 di Sydney Football Stadium. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ole Romani dan kawan-kawan dibuat kewalahan menghadapi timnas Australia dengan peringkat 26 FIFA. Kekalahan telak ini membuat tagar Kluivert out pun ramai di sosial media. Tak hanya itu, meme pelatih timnas terdahulu, Shin Tae-yong, juga menghiasi lini masa sosial media. Publik menilai kinerja Shin Tae-yong nampak lebih baik dan terasa saat menangani timnas Garuda. Skuad Merah Putih masih akan melakoni satu laga lagi di bulan ini. Bahrain akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan menjadi harga mati di kandang sendiri 25 Maret mendatang. Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, pemirsa. Ya, skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore hari tadi. Seperti yang kita saksikan bersama ini ya, Timnas Indonesia tiba di tanah air setelah mereka menelan pil pahit kalah 1-5 dari Australia kemarin. Berikutnya Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bertindak sebagai tuan rumah pada Selasa mendatang atau tanggal 25 Maret, pemirsa. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan saja. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin meraih poin penuh lawan Bahrain yang jadi laga krusial menentukan nasib Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah telah bersepakat memberikan bonus hari raya bagi driver dan kurir online besaran THR yang diberikan 20% dari penghasilan rata-rata setiap bulannya. Berikut perbincangan Desvita Bionda dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam One on One. Gitu ya, sehingga kita bersepakat lah namanya bonus hari raya. Dan memang itu kan waktunya juga mepet ya. Ya, kami juga sadar dan kita beritahu teman-teman pengemudi dan kurir online bahwa ya ini kan sudah mendekati nih ya 1 bulan, perusahaan kan perlu waktu mereka untuk menyiapkan cash flow dan seterusnya. Untuk pengemudi dan kurir online yang berkinerja baik dan produktif itu 20% ya dari pendapatan bersih rata-rata dalam 1 tahun. Dalam klausul surat edaran kami itu bagi mereka yang kemudian di luar kategori ya produktif dan bekerja baik ya kita serahkan ke perusahaan. Karena beberapa kan mereka ada yang part time.